Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu soal di pelajaran fisika untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 11 mengenai dinamika benda tegar. Judul babnya sih dinamika benda tegar dan kesetimbangan benda tegar ya. Nah, salah satu topiknya adalah mengenai bidang miring dan katrol. Nah, ini ada satu gambar ya, satu sistem ya. Nah, kayak gini nih. Ini M1 4 kilo, nah yang ini 4 kilo. Lalu M2 yang ini 2 kilo, M3, nah ini 6 kilo. Lalu massa katrolnya 2 kilo. Nah, ini ada katrol, ini katrol yang kaya 2 kilo ya. Bentuknya silinder pejal, saya lihat kecepatan. Nah, lalu tegangan tali T1, T2, T3, T4 gitu ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah menggambar diagram gayanya, diagram bebas gayanya. Jadi ini kita jangan lupa, ini biasanya di kelas 10 ya. Nah, misalnya kalau bidang miring, nah ke sebelah sini, nah ini ada W nya, kita kasih nama W1 ya. Lalu ke sebelah sini, nah ke sebelah sana itu tuh W1 kosinus, ini sudutnya 30. Ke sebelah sana, jadi ini kayak sudah dihafal aja biar mudah, N1. Nah, lalu ada gegesek. Nah, sebentar sebelum gegesek di sini masih ada nih. Di sini ada pasangannya kosinus, berarti di sini ada W1 sinus 30. Nah, sekarang ini ada gegesek nih sebenarnya. Gegeseknya ke sini atau ke sini. Nah, itu teorinya gegeseknya itu berlawanan dengan arah gerakan benda. Nah, kita cek dulu ya. Ini benda satu ya 4 kilo, benda 2 2 kilo, benda 3 6 kilo. Oh, harusnya ini geraknya ke sana ya. Nah, gitu ya. Yang sini masalahnya lebih berat gitu ya. Ini cuma 2 kilo kan ya, cuma 4 kilo. Nah, bidang miring lagi, ini 6 kilo. Nah, harusnya ini yang narik ya. Jadi idenya gitu ya. Oke, kalau kita salah arah ya nanti jawabannya semua jadi negatif kecepatannya. Nah, kira-kiranya begitu dulu ya. Oke, kalau gitu geraknya ke sana ya. Kalau gitu gaya geseknya harusnya ke sini. Nah, ini gaya gesek pertama. Selesai. Nah, sekarang lengkapi benda 2 ya. Benda 2 itu bidang datar. Bidang datar itu nggak ada sinus kosinus, nggak ada. Jadi langsung aja N2, ke bawahnya ada W2. Nah, tadi kan kita tebak gaya bergeraknya ke kanan, berarti gaya geseknya lawan arah. Ini gaya gesek kedua. Gaya gesek biasanya lambangnya F kecil ya. Ada juga yang FG gitu, boleh juga F gesek gitu maksudnya ya. Oke, berikutnya yang sini. Ini kalau ngegantung ini cuma nambahin satu aja di sini. Nah, di sini dia W3. Nah, sebenarnya ya ini tambahin di sini ya catatan ya. Ini kita rumusnya yang dulu itu ya, sigma F sama dengan M kali A waktu di kelas 10. Nah, M nya apa? M nya massa ya, kilogram. Ini massa kilogram, A nya kecepatan meter per sekon kuadrat. F nya apa? F nya total gaya ya, ada gesek, gaya berat, pokoknya totalnya. Nah, sekarang di kelas 11 udah tambahin torsi, muter-muter. Jadi katrolnya itu sebenarnya muter ini juga muter. Masa nggak ngefek sih gitu ya. Pengaruh dengan katrolnya pasti ngaruh ya. Nah, kalau katrolnya berat, katrolnya kecil, pasti berbeda dong. Iya, dulu di kelas 10 dianggap nggak diperhatikan, jadi diabaikan saja katrolnya ya. Nah, ini ada rumusnya lagi, sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Alfa itu percepatan sudut. Nah, alfa itu radian per sekon kuadrat. I-nya apa? Nah, sebenarnya I-nya itu momen inersia. Rumusnya itu K dikali mL kuadrat. K-nya itu koefisien. Nah, ini masing-masing benda bentuknya itu ada tabelnya, ada hafalannya. Misalnya silinder pejal nih, silinder pejal ya di soal kita ya. Itu tuh K-nya kita isi setengah nanti. Jadi beda-beda ya. Ada juga yang mL kuadrat saja, ada. Kalau dianggap partikel saja. Ya, atau cincin berongga. Nah, itu kalau bola
bola penjal 25. Nah gitu. Jadi beda-beda. Bedanya cuma di K-nya saja. Oke. Alfanya ada satu lagi rumusnya ya. Yang ketiga, alfa itu ada kaitan dengan A. A itu sama dengan alfa dikali jari-jarinya, R-nya. Ya. Oh, ini nggak konsisten ya. Ini R kecil, ini R besar. Sama aja ya. Nah, atau alfa itu A dibagi R, gitu ya. Nah, jadi rumus dasarnya ini ada 3. Lalu kita mau lengkapi dulu ya, diketahuinya ya. Nah, yang pertama ya, kita di sini ya. Kita itu butuh W1 cos 30 ya. Jadi benda satu dulu ya. Benda satu nih di sini. Benda satu ya. W1 cos 30 kita hitung dulu. W itu M kali G. W itu M dikali G. Masanya berapa? 4. Berarti 4. Gravitasi kalau nggak tahu 10 aja deh. Berarti 40 Newton. Nah, ini berarti jadi 40 kali setengah akar 3 ya, cos 30. Berarti 20 akar 3 Newton. Selesai. Yang benda satunya beres ya. Belum beres sih. N1. Nah, ini yang ke atas sama dengan ke bawah. Jadi ini tuh sebenarnya N1 itu sama dengan W1 cos 30. Berarti ya 20 akar 3. Gitu ya. Lalu kita butuh W1 sin 30. W1 sin 30 kita lengkapi ya. W1-nya 40 kali setengah, berarti 20 Newton. M1-nya. Nah, ini kita jangan lupa ya. Ini saya lupa nulis ya. Gaya gesek itu maksudnya mu dikali N. Mu-nya koefisien gesekan nggak pakai satuan. N-nya gaya normal. Gaya normalnya tergantung. Kita hitung ya. Nah, kita kerjakan di sini. F1-nya berarti mu-nya mu1, koefisien gesek ya. Ini sebentar, nih koefisien gesek. Dikali N1 karena benda 1. Mu-nya 0,2. Oh ya, ini apa mu, Kak? Ya, itu kinetik maksudnya ya. Koefisien gesek kinetik. Jadi sudah bergerak gitu. Dikali N1. Mana N1? N1-nya 20 akar 3. Ini kalau dihitung jadi 4 akar 3 Newton. Benda 1 sudah terkumpul semuanya ya. Nah, sekarang benda 2-nya. Oh, ini bakalan penuh ini. Benda 2. Benda 2 itu, benda 2 cuma sedikit. Ya, jadi W2-nya mana tadi? M2 dikali gravitasi, M2-nya 2 kali 10, 20 Newton. Selesai. N2-nya ya, tadi ya W2 itu sama dengan 20 Newton. N2-nya, nah ini yang ke atas sama dengan ke bawah. Kalau bidang data ya berarti N2 dengan W2. Kalau tadi N1 dengan ada trigononya, W1 cos 30 ya. Berarti N2-nya ini sama dengan W2 20 Newton. Oke, gesek 2. Gesek 2 mu dikali N ya. Mu K maksudnya ya. 0,3 dikali 20. Kalau dihitung jawabnya 6 Newton. Beres. Nah, sekarang yang ini satu lagi, benda 3 ya. Benda 3 cuma ada W3 aja infonya ya. Berarti M3 dikali gravitasi. M3-nya itu 6 kg, gravitasinya 10. Kalau gitu 60 Newton. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya ya. Oke, pertama-tama kita lihat benda 1. Nah, benda 1 ya. Nih, benda 1 nih. Benda 1. Benda 1 itu bentuknya bidang miring. Kan geraknya ke sana ya. Nah, pertama kita mau gini dulu, sigma F sama dengan M dikali A. Yang narik, yang searah gerakan tuh T1. Nah, T1 dikurang W1 sin 30 dikurang F1 ya. Jadi yang ininya saja sama dengan M-nya, M1 saja. M1 dikali A. Oke. T1 nggak tahu, kan memang ditanya ya. W1 sin 30 tadi sudah dihitung. Mana tadi? W1, oh ini 20 dikurang gesek 1. Gesek 1 itu 4 akar 3. 4 akar 3 sama dengan M1. M1-nya mana tadi? M1-nya 4 kilo. Oke. 4 dikali A. Nah, ini kalau kita pindah ruas berarti T1-nya sama dengan 4A ditambah 20 tambah 4 akar 3. Nah, ini sih sebenarnya ini nggak boleh, 20 tambah 4 nggak boleh, nggak bisa.
ini angkanya kurang bagus ya. Jadi ini pencet kalkulator saja ya. 20 ditambah 4 dikali, sebenarnya angka 3 itu nih 3 tarik angka 1,77 1,73. Nah gitu tuh, 1,73 2 desimal saja lah ya. Oke, terus dikali 4. Nah dikali 4 6,93. jadinya ini T1 nya 4A. aduh 4 nya tulisnya begitu ya, 20. Nah ini kalau dikali itu 6,93 lah kalau dibulatkan. Jadi T1 nya itu 4A ditambah 26,93. Sampai sini stop dulu. Nah tandain dulu ya, tandain stop. Nah benda 1 selesai. Nah ya, jangan lupa T1 belum ada, A belum ada. Sekarang katrol. Nah katrol yang ke-1 yang ini. Nah katrol itu sebenarnya begini. Ini ya, ini kan dia begini nih. Nah, nanti ada yang ditarik ke sana T2, ditarik ke sana T1. Ini ke sini jaraknya R. Nah gitu. Ini kan torsi nih. Jadi yang satu muternya ke sana. Nah tuh, yang satu muternya ke sana. Kalau yang ini muternya ke sini, jadi berlawanan. Gitu ya. Nah ini sebenarnya salah jam-jam plus apa minus itu cuma perjanjian saja. Jadi intinya berlawanan. Nah misalnya yang ini kita anggap yang ini plus saja ya. Yang ini kita anggap plus, yang ini kita anggap minus. Ini tancap jarum, ini pensilnya di jari-jari, ditarik sana, tung. Muternya nah jadi ke situ. Kalau ini muternya jadi ke sana. Ya. Nah, untuk yang muter-muter ini bedanya ya sama kelas 10. Pakai torsi sama dengan ini. Sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, torsi itu, oh iya, torsi belum ditulis ya, mestinya ketinggalan 1. Nah, torsi itu F dikali R. Nah, itu ya. F-nya gaya 1 Newton, R-nya apa? R-nya jarak atau jari-jari gitu boleh, meter atau lengan gaya boleh. Nah, jadi ini T2 dikali R. Yang ini lawanan kan ya, dikurang T1 dikali R juga. I-nya, nah I-nya itu ml kuadrat, tapi depannya pakai K, pakai angka koefisien. Kalau silinder pejal berarti setengah. Nah, setengah ml kuadrat. Jadi angka yang ini nih beda-beda ya, tergantung bentuk. Silinder pejal, bola, dan batang dan lain-lain bisa beda-beda. Kali alfa. Oke. Sekarang ini ada R nih di mana-mana. Faktorkan T2 min T1 dikali R sama dengan setengah M. Nah, ini mau kita coret R kali alfa. Nah, ini coret 1 R-nya. Kenapa sih R-nya mesti dicoret? Ini lagian juga ya si katrol ini, jari katrolnya nggak dikasih tahu. Nah, tapi biasanya memang begitu, kita coret saja ya. T2 min T1 sama dengan setengah M. Nah, salah satu kegunaannya lagi itu R kali alfa. R kali alfa itu adalah A. Nah, kita kan kebutuhannya nyari A sama tegangan tali. Oke, sekarang kita isi nih T2 minus T1 sama dengan setengah. Ini M-nya massa katrol nih, yang di sini ya. Massa katrol berapa ya? 2 kg. 2 kecepatan nggak tahu. T2 sama dengan ini dicoret A, pindahin tambah T1. Berarti T2-nya A ditambah T1-nya ini 4A ditambah 26,93. Kalau gitu T2-nya 5A ditambah 26,93. Nah, ini tandain dulu, kita sudah dapat persamaan kedua. Ini benda 1, ini katrol ya, naik nih benda 1 katrol. Nah, sekarang ke benda 2 ya. Benda 2. Nah, benda 2 itu nah gini ya, ini nggak muter-muter, jadi cuma sigma F sama dengan M dikali A. Ke kanan ada T3 nih, T3 dikurang T2 dikurang G gesek 2 sama dengan M2 dikali A. Oke. T3 nggak tahu, T2 juga masih persamaan ya, tulis dulu aja. G gesek 2 tadi sudah dihitung, mana ya, ini dia 6 Newton. 6 sama dengan M2
massa benda 2 kilogram dikali A. Oke, pindahin ya semua ke sana. T3 sama dengan 2A tambah T2 tambah 6. Oke, sekarang kita substitusi 2A, T2 nya ini tadi 5A ditambah 26,93. Sebenarnya 26,93 dibuatin 27 aja ya, tapi nggak apa-apa deh ya. T3 nanti kita bulatinnya di akhir aja. Ini ditambahin 26 tambah 6 ya, 32,93. Oke, T3 sudah dapat. Nah, sudah dapat persamaan ya. Oke, panjang juga ya. Nah, ini benda 2 ya, beres. Nah, sekarang ke sini. Oke, ke katrol lagi, ke bawah. Nah, sekarang di katrol itu ada gini tuh, di sini narik T4, di sini T3. Nah, tuh ya. Nah, jadi ini sebenarnya, nah ini kita lupa belum lengkapi ya. Jadi ini kan T1. Nah, ini juga ada T1. Ini T2, di sini juga T2. Nah, gitu. Jadi makanya tadi di sini ya. Yang ini sama ini sama. Yang ini sama ini sama gitu. Tapi ini sama ini nggak sama. Yang ini gimana? Ini T3 nih ke sini. Ini ke sini T4. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. T3 sama T4 beda. Gara-gara ada katrolnya ya. Dia terpaksa menarik si katrolnya untuk berputar. Kira-kira perbedaannya gara-gara itu. Nah, ini dengan cara yang sama, ini jari-jari yang muter-muter itu kita pakainya torsi. Jadi sigma torsi sama dengan I dikali A. T4 ya. Ini kan muternya ke sini. Kita ikutin yang lebih menangnya ya, positif. Ini kita isi negatif gitu ya. Beda arah muternya, satu ke sini, satu ke sini. Oke, T4 dikali R, pusatnya kan di tengah. Dikurang T3 dikali R sama dengan I. Nah, kayak tadi ya. Katrol kita tulis setengah ml kuadrat dikali alfa. Kayak tadi nih, T4 sama T3 nya kita keluarin kali R sama dengan setengah M, R nya kita pisahin. Nah, gitu. Lalu kita coret lagi R nya, kita coret lagi R nya. Jadi T4 minus T3 sama dengan setengah masanya. Masanya sama katrolnya ya. Katrolnya 2 kg. 2 R kali alfa. Kali alfa itu A. Nah, ini kecoret jadi T4 sama dengan A. T3 nya pindah sana tambah T3. Oke ya. Ini kecoret ya 2 nya. Sekarang A nya ditulis, T3 nya udah dapat tuh 7A ditambah 32,93. Berarti T4 nya 8A ditambah 32,93. Oke, udah sampai sini. Sekarang tinggal yang bawahnya. Sudah dekat ini ya. Oke, yang bawahnya yang ini ya. Yang bawahnya itu berarti benda 3. Nah, ada begitu, ada begitu. Ke sini T4, ke sini W3. T4, sini W3. Oke, nanti kita balik lagi nih ke atas yang tadi. Sigma F sama dengan, ini nggak muter kan, cuma gerak-gerak aja. M dikali A. W3 dikurang T4 sama dengan, ini benda 3 ya, M3 dikali A. W3 dikurang. Nah, sekarang T4 nya tadi 8A tambah 32,93. Oke, kita substitusi. Sebentar, kita pindah ruas dulu aja deh ya, supaya jangan salah ya. Kita pindah ruas dulu saja. Jadi ini M3 kali A. M3 berapa ya tadi ya? M3 itu, ini dia, M3 6 kg. Berarti 6A ditambah T4. W3 juga sudah dihitung tadi ya. W3 itu 60 Newton. Oke. 60 sama dengan 6A ditambah T4. Nah, T4 nya kita ganti yang ini tadi, 8A ditambah 32,93. Oke. Sekarang jadi pindahin ya, berarti 60 dikurang 32,93 sama dengan 14A. Oke, ini kalau dihitung di belakangnya 07 gitu. Ini 7 juga, 27,07. Itu ya. Sama dengan 14A. Nah,
kita pakai teknologi, kita bagi dengan kalkulator ya. Angkanya kurang bagus ya. Jadi 27,07 kita bagi 14. Ternyata jawabannya satu desimal aja ya, 1,9335 sih. 1,9 aja ya, meter per sekon kuadrat. Dapat A-nya, lalu kita balik nih. Balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas tadi T4. Nah, ini ya dapat ya. Dapat A. Oke, sekarang T4. Nah, T4 tadi rumusnya 8A. 8A ditambah. Tuh tadi ya, T4 itu 8A tambah 32,93. Nah, 8 dikali 1,9 ditambah 32,93. Kalau gitu T4 nya 8 dikali 1,9 15,2 ditambah 32,93. Kalau gitu ditambah 32,93 48,13 Newton. Nah, T4 dapat. Balik kita ke T3 yang terkeras tadi ya, benda 2 nih. T3 sama 7A tambah, nah gitu ya. Berarti T3 sama dengan 7A ditambah 32,93. Oke, 7 dikali nih T3 nya, entah ini udah dapat ya. 7 dikali A nya 1,9 ditambah 32,93. 7 dikali 1,9 13,3 ditambah 32,93. Ya belakangnya 3, ini 12 simpen 1 5 gitu ya, 45,23. Oh bukan ya, 46 ya, ini 46 ini 46,23 Newton. Oke, T3 dapat. Nah, sekarang naik kita ke T2. Nah, T2 sama dengan tadi T2-nya dapat yang ini dia, 5A tambah 26,93. 5A ditambah 26,93. 5 dikali 1,9 ditambah 26,93. Oke. 1,9 kali 5 9,5 ditambah 26,93 ditambah 26,93 36,43 Newton. Tinggal satu lagi, T1. Balik lagi ke atas tadi ya, yang pertama kali nih. T1 nya, nah benda satu yang ini 4A. 4A ditambah 26,93. Oke, 4 dikali 1,9 ditambah 26,93. Itu 7,6 ya. 4 dikali 1,9. Ya, 7,6 ditambah 26,93 tambah 26,93 34,53 Newton. Ini terserah ya, dimintanya berapa desimal ya. Jadi ini kira-kira gitu. Jadi T1 dapat, T2 dapat, T3 dapat, T4 dapat, lalu percepatannya dapat. Ya, jadi gitu ya tipsnya ya. Lengkapi diagram gayanya, rumus-rumus yang diperlukan segitu. Lengkapi datanya, lalu kita mulai dari yang paling bawah ya, terus sampai ke sana. Dapat satu, mundur, dapat semua. Oke, bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.